Sebelum memulai pembelajaran, perhatikan permasalahan berikut. Seekor ikan berada di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Dan tepat di atas ikan ada seekor burung berada di ketinggian 3 meter di atas permukaan laut. Berapakah jarak antara ikan dan burung tersebut? Dapatkah kalian menjawabnya? Permasalahan tadi berhubungan dengan bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran diharapkan agar siswa mampu menentukan urutan bilangan bulat, mampu menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat, serta mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif dan bilangan cacah. Bilangan negatif dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga bilangan bulat sendiri terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Serta negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Bilangan bulat dapat digambarkan melalui garis bilangan. Pada garis bilangan, semakin ke kanan, maka nilai bilangannya semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri, maka nilai bilangannya semakin kecil. Tentukan manakah yang lebih besar antara bilangan 8.590 dan 8.630. Untuk menjawabnya, perhatikan unsur-unsur bilangan tersebut. Pertama, unsur ribuan. Unsur ribuan dari kedua bilangan adalah sama, yaitu 8.000. Lalu kita perhatikan lagi unsur ratusan. Unsur ratusan bilangan pertama yaitu 500. Sedangkan unsur ratusan bilangan kedua adalah 600. 500 dan 600. 600 lebih besar daripada 500. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa bilangan 8.630 lebih besar daripada 8.590. Tentukan urutan bilangan berikut dimulai dari yang terkecil. Untuk mengurutkan dari yang terkecil, maka yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah bilangan negatif. Karena bilangan negatif berada di sebelah kiri daripada bilangan positif. Dari bilangan negatif yang diketahui, manakah yang berada di paling kiri? Ya, negatif 30, lalu negatif 20, negatif 10. Lalu perhatikan lagi bilangan positif. Manakah yang berada paling kiri? Ya, 10, 11, 15. Penjumlahan di sini kita akan menggunakan garis bilangan dengan ketentuan gerakan objek menuju bilangan pertama. Setelah berada di bilangan pertama, hadapkan objek ke arah kanan. Lalu perhatikan bilangan kedua. Jika bilangan kedua bernilai positif, maka gerakkan maju objek tersebut. Jika bilangan kedua negatif, maka jalankan objek secara mundur. Mia memiliki 3 boneka di rumahnya. Setelah ulang tahun, dia mendapat hadiah 4 boneka. Berapakah jumlah boneka Mia sekarang? Jawab, diketahui boneka Mia di rumah 3. Hadiah boneka 4. Ditanya jumlah boneka Mia sekarang.
Penyelesaian. Permasalahan tadi dapat kita maknai dengan 3 ditambah 4. Dengan menggunakan garis bilangan, kita arahkan objek menuju angka 3. Setelah berada di angka 3, hadapkan objek ke arah kanan. Lalu kita perhatikan bilangan kedua, yaitu 4, bernilai positif. Berarti kita harus menggerakkan objek secara maju sebanyak 4 kali. Sehingga diperoleh 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi jumlah boneka Mia sekarang adalah sebanyak 7. Sifat-sifat operasi penjumlahan. Pertama, sifat tertutup. Kedua, sifat komutatif. Ketiga, sifat asosiatif. Keempat, ada unsur identitas. Dan terakhir, ada inverse. Pengurangan. Di sini kita juga akan menggunakan garis bilangan dengan ketentuan gerakan objek menuju bilangan pertama. Setelah berada di bilangan pertama, hadapkan objek ke arah kiri. Lalu kita perhatikan bilangan kedua. Jika bernilai positif, maka gerakan secara maju. Jika bernilai negatif, maka gerakan secara mundur. Memiliki 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, ia memberikan sepatunya sebanyak 2 pasang kepada sepupunya. Berapakah sisa sepatu Rika sekarang? Jawab. Diketahui, sepatu Rika di rumah 6 pasang, diberikan kepada sepupu 2 pasang, ditanya sisa sepatu Rika sekarang. Penyelesaian. Permasalahan tadi dapat kita maknai dengan 6 dikurang 2. Dengan menggunakan garis bilangan, kita gerakkan objek menuju 6. Setelah berada di 6, hadapkan objek ke arah kiri. Lalu kita perhatikan bilangan kedua, yaitu 2, bernilai positif. Jadi kita gerakkan objek sebanyak 2 kali secara maju. Sehingga diperoleh 6 dikurang 2 sama dengan 4. Jadi sisa sepatu Rika sekarang sebanyak 4 pasang. Sifat operasi pengurangan, yaitu sifat tertutup. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembelajaran kita hari ini, pertama, pada garis bilangan, semakin ke kanan, maka nilai bilangannya semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri, maka nilai bilangannya semakin kecil. Kedua, pada operasi penjumlahan dan pengurangan, pergerakan ke arah kanan menunjukkan penjumlahan dengan bilangan positif dan pengurangan dengan bilangan negatif. Sedangkan pergerakan ke arah kiri menunjukkan pengurangan dengan bilangan positif atau penjumlahan dengan bilangan negatif.